Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sudah memerintahkan supaya saudara membaca kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51 dan Yohanes pasal 1 ayat 29. Karena hari ini kita ingin berbicara tentang Paskah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah itu sebenarnya harus kita belajar dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sedangkan perjanjian lama sebenarnya itu kita juga harus membedakan dua hal. Yang pertama adalah Paskah waktu pertama kali dilakukan di Mesir, di mana orang Israel masih ada di Mesir. Dan yang kedua, Paskah sebagai perintah Allah untuk dirayakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Baru yang ketiga adalah Paskah dalam perjanjian baru. Paskah di Mesir itu sangat berkaitan dengan tulah yang ke-10, di mana Tuhan membunuh segala anak sulung yang ada di Mesir. Itu adalah tulah yang ke-10, dan tulah ini adalah di mana Tuhan ingin memaksa Firaun, di mana 9 tulah dia tidak peduli, dia tidak mau melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka tulah yang ke-10 ini adalah tulah di mana Tuhan memaksa orang Mesir, terutama Firaun, untuk melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah di Mesir itu sangat berkaitan dengan tulah yang ke-10. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan akan membunuh segala anak sulung di Mesir, maka Tuhan harus membuat jalan keluar bagi orang Israel, anak-anak Tuhan waktu itu, sebagai tanda supaya mereka tidak ikut kena tulah itu. Maka Tuhan memerintahkan untuk membuat Paskah, memotong domba Paskah, yaitu mereka harus memakannya. Mulai senja mereka memotong dan mereka harus membakarnya, tidak boleh direbus. Mereka harus memakannya dengan dibakar di dalam rumah mereka. Darahnya ditaruh di 2 tiang pintu dan di atas ambang pintu. Nah, ketika malaikat maut itu lewat, ketika melihat darah itu, maka rumah mereka dan kepunyamaan mereka dilewatkan. Tidak ada yang mati. Itu sebabnya Paskah, karena dilewatkan dari maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu Paskah di Mesir. Nah, Paskah di Mesir itu sebenarnya adalah sebagai malam di mana Tuhan berjaga-jaga untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Sebab malam itu Tuhan harus memaksa Firaun dan orang Mesir mengeluarkan orang-orang Israel, dan Tuhan berjaga-jaga untuk menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu Paskah pertama yang ada di Mesir. Itu sebabnya ketika kita merayakan Paskah, maka sebenarnya kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang berjaga-jaga untuk melepaskan kita dari setiap belenggu, dari setiap ikatan, dari setiap penghalang yang membuat kita terhalang untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Paskah adalah sebuah peringatan di mana Tuhan berjaga-jaga untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita, untuk menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang paling penting di dalam perayaan Paskah di Mesir itu adalah Tuhan berjaga-jaga untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, yang kedua adalah Paskah sebagai perayaan. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan ibadah Paskah.
mengorbankan domba Paskah. Nah, tujuannya sebenarnya adalah perayaan adalah mengingatkan kembali, untuk mengingat apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu. Karena itu saudara, perayaan Paskah adalah untuk menjadi pengeling bagi mereka di masa yang lalu. Apa yang ada di masa yang lalu? Bahwa orang Israel adalah budak di Mesir. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk orang Mesir. Mereka tidak punya tanah air. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketika mereka merayakan Paskah, maka mereka harus merenungkan ini. Mereka harus mengingat ini, di mana mereka dulu adalah budak, tetapi sekarang mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka dulu tidak punya hak. Hari ini mereka punya tanah air yang besar dan menjadi bangsa yang besar. Itu adalah karena karya Tuhan. Nah, ketika mereka merayakan ini, harusnya mereka adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi tujuannya perayaan Paskah adalah mengingatkan dulu siapa mereka, tetapi hari ini menjadi orang-orang yang diberkati. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Paskah yang paling pertama mereka harus merenungkan kembali bagaimana hidup mereka sekarang ini oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, perayaan Paskah, ketika mereka merayakan Paskah, mereka mengingat bahwa Tuhan Allah mereka adalah besar di tengah-tengah mereka. Kalau saudara melihat bahwa di dalam perayaan Paskah di Mesir, Firaun tidak membiarkan mereka keluar dari tanah Mesir. 9 tulah tidak cukup untuk Firaun mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Mereka masih bersekukuh, mereka masih tetap mempertahankan orang Israel ada di Mesir. Kenapa saudara? Karena mereka adalah budak-budak yang memberikan keuntungan kepada Mesir. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka merayakan Paskah, mereka harus mengingat bahwa Tuhan Allah besar di tengah-tengah mereka. Paskah adalah di mana Tuhan memaksa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka harus mengingat bahwa Tuhan Allah mereka adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mampu memaksa Firaun mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah perayaan adalah mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan Allah besar di tengah-tengah mereka. Kalau saudara mengingat di dalam perayaan Paskah, ya, di dalam kejadian di Mesir, bahwa Firaun bahkan sudah tulah ke-10 pun mereka masih mengejar orang Israel untuk membawa orang Israel kembali ke tanah Mesir. Tetapi saudara melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar bekerja di tengah-tengah orang Israel. Nah, itu sebabnya ketika mereka merayakan Paskah, maka mereka harusnya mengingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang besar. Tuhan mereka tidak ada Tuhan seperti Tuhan mereka, berkuasa atas segala hal di atas permukaan bumi. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka merayakan Paskah, mereka harus mengingat bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang besar. Itu sebabnya tidak perlu mereka mencari perlindungan ke tempat yang lain. Mereka tidak perlu mencari Tuhan yang lain, sebab Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang telah memilih mereka adalah Tuhan yang besar. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang paling penting adalah di mana malam itu orang-orang Israel berjaga-jaga
supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Jadi ada sedikit perbedaan antara Paskah di Mesir dan Paskah sebagai perayaan. Kalau Paskah di Mesir, yang paling penting di situ adalah bahwa malam itu adalah malam Allah berjaga-jaga untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi perayaan Paskah yang paling penting di situ adalah malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi orang Israel untuk Tuhan dimuliakan pada malam hari ini. Nah, itu sebabnya yang paling penting adalah orang Israel membangkitkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika kita merayakan Paskah, yang paling utama kita harus memahami, mengerti apakah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ketika kita merayakan Paskah, kita sedang introspeksi diri, kita sedang melihat kepada diri kita, apakah Tuhan dimuliakan dari seluruh kehidupan kita, dan apakah kita sedang berharap sesungguhnya kepada Tuhan. Sebab ketika mereka merayakan Paskah, mereka mengingat bahwa Tuhan Allah besar di tengah-tengah mereka, Tuhan yang tidak ada tandingannya. Apakah di hari Paskah ini kita mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita oleh karena corona hari ini? Apakah kita mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan kita di dalam hari-hari terakhir ini? Apakah kita mengingat bahwa Tuhan besar, ada Allah kita yang besar, yang berkuasa di tengah-tengah kita? Itu sebabnya saudara, ketika kita mengerti, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita tahu Tuhan kita besar, maka seharusnya pada perayaan Paskah ini kita harus membuat Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Kita harus membuat Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Nah, yang ketiga adalah Paskah dalam Perjanjian Baru. Khususnya saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Nah, di dalam bagian ini yang paling penting di situ disebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah. Kalau Yesus adalah anak domba Paskah, adalah domba yang disembelih untuk menyelamatkan umat manusia, dan ditambah di dalam ayat 29 itu dikatakan bahwa Yesus adalah domba Paskah yang mengangkut dosa umat manusia. Maka Yesus adalah pengganti. Yesus adalah pengganti yang menjadi pengganti bagi kita, di mana Yesus mengangkat setiap dosa kita. Yesus menggantikan hukuman karena pelanggaran kita, maka waktu dia mati adalah pengganti bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Paskah di dalam Perjanjian Baru, yang paling pertama kita harus mengerti bahwa adalah Yesus adalah pengganti. Itu berarti adalah komitmen dari kita, komitmen kita untuk menyerahkan seluruh manusia lama kita, seluruh manusia berdosa kita, menyerahkannya kepada Yesus untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Jadi dalam perayaan Paskah ini kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa kita sedang berkomitmen untuk menguburkan manusia lama kita, untuk menguburkan, mengikut sertakan dia mati bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah dalam Perjanjian Baru ini adalah komitmen untuk manusia lama kita kuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi sekaligus juga adalah komitmen untuk manusia baru kita
kita hidup di dalam Kristus. Sebab di dalam baptisan itu mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Itu adalah paket yang sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paskah dalam perjanjian baru di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 ini adalah di mana kita berkomitmen untuk hidup baru, hidup di dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah yang sedang kita rayakan hari ini adalah Paskah di mana kita membangun komitmen kita kembali. Komitmen untuk mati bersama dengan Kristus, yaitu manusia lama kita. Dan komitmen untuk bangkit bersama dengan Kristus, yaitu manusia di dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sudah mempelajari tentang Paskah, bahwa sesungguhnya Engkau sedang berjaga-jaga untuk melepaskan kami dari setiap penghalang-penghalang kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar di tengah-tengah kami. Karena itu kami percaya Engkau sanggup melindungi seluruh sidang jemaat-Mu dari wabah yang sedang terjadi hari ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar di tengah-tengah kami. Karena itu kami berdoa kepadamu, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan menutup bungkus mereka sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang penyakit corona, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan tangan mereka di tengah-tengah masalah yang terjadi di bangsa kami Indonesia ini. Tapi kami percaya Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka, sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Ya Bapa, hamba berdoa kepadamu supaya Engkau tumbuhkan komitmen kami, komitmen mati bersama dengan Kristus, komitmen bangkit bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati supaya mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati presiden kami sampai kepada pemimpin daerah kami. Tuhan tolong nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah. Selamat Tuhan Yesus memberkati kita. Kami percaya perlindungan Tuhan tetap menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman yang lain supaya semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat Paskah. Tuhan memberkati.